Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Muhammad Ali Musadat. Dan saya Muhammad Nuradi. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan IC NE Triple Pipe untuk memenuhi tugas digital elektronika lanjut. Oke. IC NE Triple Pipe merupakan IC atau sirkuit terpadu yang digunakan dalam berbagai aplikasi pewaktuan, sumber pulsa, gelombang, serta aplikasi osilator. IC ini dapat dimanfaatkan dalam rangkaian elektronika sebagai penunda waktu atau delay timer, rangkaian flip-flop, dan osilator. Secara fisik, IC NE Triple Pipe berbentuk deep atau dual inline pack dengan pack 8 pin. IC ini pertama kali dirancang dan dibuat pada tahun 1970 oleh Hans R. Kamenzic, yang merupakan seorang ahli elektronika yang berkebangsaan Swiss. Tetapi, seiring dengan berkembangnya ilmu elektronika, untuk saat ini dapat ditemui di pasaran beberapa versi IC NE Triple Pipe. Fitur penting pada IC Triple Five yaitu satu komponen eksternal harus dipilih dengan benar sehingga interval waktu dapat dibuat menjadi beberapa menit bersama dengan frekuensi melebihi beberapa ratus kHz. Beroperasi dari berbagai rentang power supply mulai dari 5 volt hingga sampai 18 volt tegangan pasukan. Yang ketiga, sumber arus beban sebesar 200 mA. 4. IC Triple Five memiliki stabilitas suhu 50 ppm per derajat perubahan suhu Celcius atau setara dengan 0,005% per derajat Celcius. Kelima, pemborosan daya maksimum per paket adalah 600 mW dan input pemicu serta resetnya memiliki kompatibilitas logika. Yang keenam, siklus tugas timer dapat disesuaikan dan output dari timer IC Triple Five dapat menggerakkan transistor logik atau TTL karena output arusnya yang tinggi. Oke, konsep dasar IC Triple Pipe. IC Triple Pipe menggabungkan osilator reaksi, dua komparator, SR flip-flop, dan kapasitor discharger. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, dua transistor T1 dan T2 saling berpasangan. Kolektor transistor T1 menggerakkan basis transistor 2. Melalui transistor RB2, kolektor transistor T2 menggerakkan basis transistor 1 melalui resistor RB1. Ketika salah satu transistor berada dalam keadaan jenuh, transistor lainnya akan berada dalam keadaan terputus atau cut off. Jika kita menganggap transistor T1 jenuh, maka tegangan kolektor akan hampir nol. Dengan demikian, akan ada basis drive 0 untuk transistor 2 dan akan masuk ke dalam cut off dan tegangan kolektor mendekati VCC. Tegangan ini diterapkan ke basis T1 dan dengan demikian akan menjaga tetap jenuh. Sekarang, jika kita menganggap transistor T1 berada dalam keadaan terputus atau cut off, maka tegangan kolektor T1 akan sama dengan VCC. Tegangan ini akan mendorong basis transistor T2 ke saturasi. Dengan demikian, keluaran kolektor jenuh dari transistor T2 akan hampir nol. Nilai ini ketika diumpamakan kembali ke basis transistor 1 akan membuatnya terputus. Maka, nilai saturasi dan cut off dari salah satu transistor menentukan nilai Q, tinggi dan rendahnya beserta komplemennya. Dengan menambahkan lebih banyak komponen ke rangkaian flip-flop SR, diperbolehkan. Flip-flop RS adalah rangkaian yang dapat mengatur output Q ke level tinggi atau meresetnya menjadi rendah. Secara kebetulan, output Q komplementer atau berlawanan tersedia dari kolektor transistornya. Konfigurasi pin IC 55.
IC timer 555 tersedia sebagai 8 pin logam. DIP atau dual in package tersedia dalam mini 8 pin DIP dan 14 pin DIP. Berikut contoh gambar konfigurasi pin IC 555. Pin 1 terminal ground. Semua tegangan akan diukur terkait dengan terminal ground. Pin 2 terminal trigger. Pin pemicu digunakan untuk memberi makan atau feed input pemicu ketika IC 555 diatur sebagai multivibrator monostable. Pin ini adalah input pembalik dari pembanding dan bertanggung jawab untuk transisi flip-flop dari set to reset. Pin 3 terminal output. Output dari timer disediakan oleh pin terminal ini. Ada dua cara di mana satu beban dapat dihubungkan ke terminal output. Salah satunya adalah dengan menghubungkan antara pin output atau pin 3 dan pin ground atau pin 1, atau antara pin 3 dan pin supply pin 8. Beban yang terhubung antara pin output dan ground supply disebut beban normal atau normally on load. Dan yang terhubung antara pin output dan ground disebut beban mati, normally off road. Monggo Mas. Pin 4 itu terminal reset. Setiap kali IC timer disetel ulang atau dinonaktifkan, pulsa negatif diarahkan ke pin 4. Dari hal inilah dinamakan terminal reset. Output diatur ulang tanpa mempedulikan kondisi input. Ketika pin ini tidak digunakan untuk tujuan reset, pin ini harus terhubung ke VCC untuk menghindari kemungkinan pemicu palsu. Selanjutnya pin 5, terminal kontrol atau terminal kontrol voltage. Tingkat ambang dan pemicu dikontrol menggunakan pin ini. Lebar pulsa dari bentuk gelombang output dapat ditentukan dengan menghubungkan out atau membawa tegangan eksternal ke pin ini. Tegangan eksternal yang ditarik pada pin ini juga dapat digunakan untuk memodulasi bentuk gelombang output. Pin 6 yaitu terminal threshold. Ini adalah terminal input non pembalik dari komparator 1 yang membandingkan tegangan yang dipakai ke terminal dengan tegangan referensi 2/3 VCC. Amplitude tegangan yang diterapkan ke terminal ini bertanggung jawab untuk mengatur keadaan flip-flop ketika tegangan yang diterapkan di terminal ini lebih besar dari 2/3 VCC. Komparator atas berpindah ke tegangan SAT dan output akan diatur ulang. Terminal 7 sampai terminal discharge. Pin ini terhubung secara internal ke kolektor transistor dan sebagai besar kapasitor terhubung antara terminal dan ground. Terminal pin ini disebut terminal discharge atau melepaskan, karena ketika transistor jenuh, kapasitor dilepaskan melalui transistor. Ketika transistor dalam mode cut off, kapasitor mengisi daya dengan laju yang ditentukan oleh resistor eksternal dan kapasitornya. Terminal supply, tegangan supply dari 5 volt sampai 18 volt digunakan pada terminal ini, yang mana terkait dengan ground atau pin 1. Rangkaian IC 555, konsep dasar pengaturan waktu. Monggo. Penjelasan konsep dasar pengatur waktu. Dari gambar di atas tadi, dengan asumsi output dari flip-flop SRQ menjadi tinggi. Nilai tinggi ini diteruskan ke basis transistor, dan transistor menjadi jenuh, sehingga menghasilkan tegangan 0 pada kolektor. Tegangan kapasitor dijepit di ground, sehingga kapasitor pada gambar di atas disingkat C tidak dapat diisi. Input pembalik komparator diumpamakan dengan tegangan kontrol, dan input non-pembalik diumpamakan dengan tegangan ambang batas. Dengan mengatur flip-flop RS, transistor jenuh menahan tegangan ambang 0. Tegangan kontrol akan ditetapkan pada 2/3 VCC, yaitu tegangan pada 10 volt. Karena pembagi tegangan, misalkan tegangan tinggi diterapkan pada input R. Hal ini akan mengatur ulang flip-flop R, output Q menjadi rendah, dan transistor terputus. Kapasitor C sekarang dapat diisi. Saat kapasitor C ini diisi, tegangan ambang naik. Akhirnya tegangan ambang batas menjadi sedikit lebih besar dari 10 volt. Output dari komparator kemudian menjadi tinggi, memaksa flip-flop RS untuk melakukan pengaturan. Output Q tinggi menjenuhkan transistor, dan ini dengan cepat melepaskan kapasitor. Kenaikan eksponensial
melintasi kapasitor C dan pulsa positif akan muncul di output B. Dengan demikian, dengan kapasitor VC bersifat eksponensial, sementara output berbentuk persegi panjang. Hal ini ditunjukkan seperti pada gambar di atas tadi. Prinsip kerja IC triple pipe. Resistor internal bertindak sebagai jaringan pembagi tegangan, menyediakan 2/3 VCC di terminal non-pembalik dari komparator atas dan 1/3 VCC di terminal pembalik dari komparator bawah. Pada sebagian besar aplikasi, input kontrol tidak digunakan, sehingga tegangan kontrol sama dengan 2/3 VCC. Komparator atas memiliki input ambang pin 8, pin 6, dan input kontrol pin 5. Output dari komparator atas diterapkan untuk mengatur S, input flip-flop. Setiap kali tegangan ambang melebihi tegangan kontrol, pembanding atas akan mengatur flip-flop dan outputnya tinggi. Output tinggi dari flip-flop ketika diberikan ke basis transistor menjenuhkannya sehingga melepaskan transistor yang terhubung secara eksternal ke pin 7. Sinyal komplementer dari flip-flop menuju pin 3 atau pin output. Output yang tersedia di pin 3 rendah, kondisi ini akan berlaku sampai pembanding yang lebih rendah memicu flip-flop. Bahkan jika tegangan pada input ambang turun di bawah 2/3 VCC, hal ini tetap akan membuat komparator atas tidak dapat menyebabkan flip-flop berubah lagi. Ini berarti bahwa komparator atas hanya dapat memaksa output flip-flop tinggi. Untuk mengubah output flip-flop ke rendah, tegangan pada input pemicu harus jatuh di bawah 1/3 VCC. Ketika ini terjadi, komparator yang lebih rendah memicu flip-flop, memaksa outputnya rendah. Output rendah dari flip-flop mematikan transistor dan memaksa penguat daya untuk outputnya tinggi. Kondisi ini akan terus terjadi terlepas dari tegangan pada input pemicu. Komparator yang lebih rendah hanya dapat menyebabkan flip-flop ke output rendah. Dari pembahasan di atas, disimpulkan bahwa untuk memiliki output rendah dari IC timer triple pipe, tegangan pada input ambang harus melebihi tegangan kontrol atau 2/3 dari VCC. Ini juga menyalakan transistor. Untuk memaksa output dari timer tinggi, tegangan pada input pemicu harus turun di bawah 1/3 VCC. Dan hal ini akan memastikan transistor pelepasan atau discharge. Tegangan dapat diterapkan pada input kontrol untuk mengubah level di mana terjadi switching. Ketika tidak digunakan, kapasitor 0,01 nanofarad harus dihubungkan antara pin 5 dan ground untuk mencegah noise yang disambungkan ke pin di mana ini dapat menyebabkan pemicu palsu. Menghubungkan pin reset atau pin 4 ke logika rendah akan menempatkan output tinggi pada flip-flop. Transistor pelepas akan menyala dan power amplifier akan menghasilkan output yang rendah. Kondisi ini harus terus berlanjut sehingga pengaturan ulang diatur atau diset high. Ini memungkinkan sinkronisasi atau pengaturan ulang operasi sirkuit. Saat tidak digunakan, pin reset harus dikaitkan dengan VCC. Berikut blok diagram dari IC triple five. Blok diagram IC timer triple five dapat ditunjukkan pada gambar di samping. IC triple five memiliki dua pembanding, yang pada dasarnya adalah dua op-amp, flip-flop RS, dua transistor, dan jaringan resistif. Jaringan resistif terdiri dari 3 resistor yang sama dan bertindak sebagai pembagi tegangan. Komparator 1 membandingkan tegangan ambang dengan tegangan referensi 2/3 VCC volt. Komparator 2 membandingkan tegangan pemicu dengan tegangan referensi 1/3 VCC volt. Output dari kedua komparator dipasok ke flip-flop. Flip-flop mengasumsikan keadaannya sesuai dengan output dari dua komparator. Salah satu dari dua transistor adalah transistor keluaran yang kolektor terhubung ke pin 7.
transistor ini jenuh atau cut off, tergantung pada keadaan keluaran flip-flop. Transistor jenuh menyediakan jalur pelepasan ke kapasitor yang mana akan terhubung secara eksternal. Rangkaian transistor lain terhubung ke terminal reset. Pulsa yang diterapkan ke terminal ini akan mengatur ulang seluruh timer terlepas dari apapun inputnya. Contoh rangkaian. Berikut contoh rangkaian yang setelah kami buat sendiri. Oke. Berikut videonya. Oke, terima kasih. Aduh. Untuk simulasinya, kami juga sudah membuatkan. Monggo, Mas. Berikut contoh simulasi yang kami buat seperti rangkaian yang telah kami buat tadi pada PPT. Simulasi ini adalah simulasi rangkaian dengan output 1 LED kedip mati nyala dan 2 LED yang saling berkedip bergantian. Input reset atau kaki 4 terhubung pada VCC karena seperti yang dijelaskan tadi, agar tidak terjadi pemicu lain dan pemasangan resistor maupun kapasitor tersebut akan fungsi resistor tersebut adalah untuk menghambat pengisian pada kapasitor. Jika kapasitor nilainya tinggi dan nilai resistor rendah, maka akan mempercepat pengisian sehingga LED berkedip lebih cepat. Dan untuk posisi dua LED dipasang sedemikian rupa karena kami ingin untuk LED yang saling berkedip dan info di Proteus adalah pengeluaran 1 itu adalah merah dan 0 itu adalah biru. Sehingga apabila output dari Q merah, maka LED yang bawah akan nyala, dan apabila outputnya biru, LED yang atas akan nyala. Karena yang atas sudah mendapatkan input VCC dan bawah sudah mendapatkan input ground atau 0. Monggo Mas, ada tambahan. Rangkaian ini kami buat secara mepet untuk menghemat ruang apabila ingin diaplikasikan pada rangkaian nyata. Mungkin sekian dari kami. Salah hilapnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.